Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan sharing tentang kebahagiaan. Ya, tema kebahagiaan ini akan saya angkat dari buku Psikologi Positif ya, buku psikologi positif yang akan membahas tentang eh, kebahagiaan yang sejati. Ya, jadi kebahagiaan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau selama ini kita memahami kebahagiaan itu berasal dari luar gitu ya. Kalau kita mendapatkan materi, kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kalau semua berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, baru kita merasa bahagia. Padahal itu sifatnya sementara. Contohnya misalnya ketika kita mendapatkan hadiah ya atau kita mencapai apa yang kita impikan. Kebahagiaan yang kita rasakan tidak lah bertahan lama gitu. Jadi hanya sementara saja. Kalau kebahagiaan itu yang berasal dari luar. Jadi kita sudah berusaha sangat maksimal, kemudian akhirnya kita mendapat apa yang kita inginkan dan pada saat kita sudah mendapatkan itu sebenarnya kebahagiaannya sebentar saja begitu ya. Nah, apa sih kebahagiaan yang bisa bertahan lama gitu ya. Jadi tidak hanya sementara tetapi kebahagiaan itu bisa berlangsung lama. Nah, itulah yang disebut dengan authentic happiness. Jadi kebahagiaan yang sejati. Nah, jadi kebahagiaan sejati ini teman-teman tidak berasal dari luar ya, karena yang berasal dari luar tadi hanya sementara saja. Kebahagiaan yang sejati itu justru berasal dari dalam diri kita sendiri. Teman-teman kalau punya pertanyaan terkait dengan kebahagiaan, boleh nih klik aja di kolom komentar apa yang ingin teman-teman tanyakan tentang kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan yang berasal dari dalam diri sendiri inilah yang perlu untuk kita upayakan. Kenapa? Karena akan mudah untuk meraih bahagianya kalau itu berasal dari dalam diri sendiri. Jadi bahagianya tidak bersyarat. Tidak perlu menunggu orang lain ataupun hal-hal yang kita inginkan tercapai dulu baru kita bahagia. Tapi kita juga bisa bahagia dari diri kita sendiri. Nah, di sini saya akan sharing 5 cara yang bisa membuat kita bahagia dari dalam diri kita sendiri. Yang mana 5 cara ini berasal dari teori psikologi positif ya, yang menyampaikan 5 hal. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama adalah positif affect. Ya, jadi memiliki perasaan yang positif. Nah, sebenarnya kebahagiaan itu terjadi ketika emosi-emosi negatif dalam diri kita sudah dilepaskan. Jadi bagaimana mungkin kita merasa bahagia kalau di dalam hati kita masih banyak nih menyimpan emosi-emosi yang negatif, masih banyak menyimpan marah, masih banyak menyimpan dendam, masih banyak menyimpan kekecewaan. Bagaimana mungkin kita bisa merasa bahagia? Ya, jadi kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki emosi-emosi yang positif. Ada pertanyaan nih dari Bu Rizky Lestari. Bun, apakah anxiety bisa disembuhkan? Insya Allah bisa ya. Jadi anxiety itu adalah gejala kecemasan ya. Kecemasan ini adalah emosi. Jadi kalau emosi negatifnya yang lebih kita pelihara, yang lebih kita dominankan, maka ya jadinya anxiety. Maka supaya yang mendominasi perasaan kita itu adalah perasaan yang positif, perasaan yang bahagia, karena tadi ya salah satu rumus bahagia adalah memiliki perasaan yang positif, maka yang didominasi bukan anxiety-nya, bukan rasa cemasnya, tapi adalah rasa bahagianya. Rasa bahagia atau positif effect itu diantaranya merasa syukur, ya, merasa damai, merasa optimis ya, menerima, memaafkan, ridho itu adalah positif effect Bunda Rizky. Jadi kalau cemas itu sebenarnya adalah perasaan kita terkait masa depan. Kekhawatiran akan masa depan atau sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Tapi udah kita pikirin, udah kita rasain aja saat ini. Jadinya rasanya cemas. Dan sebenarnya ya punya pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat kita jadi cemas ke masa depan ya, mungkin ada trauma ya, ataupun peristiwa-peristiwa di masa lalu yang begitu menekan sehingga ini mempengaruhi pola pikir kita di saat ini ya. Jadi
untuk bisa menyembuhkan anxiety-nya, Bunda Rizky atau teman-teman bisa berdamai dulu dengan masa lalunya, boleh terapi, ya, boleh ikut konseling, nanti dibantu untuk terapi emosi-emosi masa lalunya dan dibantu juga untuk bisa melepas kekhawatiran-kekhawatiran masa depannya, sehingga apa efeknya? Bunda dan teman-teman bisa lebih menikmati hidupnya yang saat ini. Ya, jadi apakah anxiety bisa sembuh? Bisa banget gitu ya dengan cara kita mengelola emosi yang kita rasakan, berdamai dengan masa lalu, optimis, tawakal untuk masa depan dan benar-benar hadir menikmati kehidupan yang ada saat ini. Jadi enjoy, hiduplah di saat ini ya, yang masa depan belum terjadi, yang masa lalu sudah lewat, berdamai dengan itu dan nikmati hidup yang ada saat ini karena yang nyata itu sebenarnya yang saat ini. Apa yang kita khawatirkan itu belum terjadi saat ini, buktinya semua baik-baik aja, masih sehat gitu ya. Nah, jadi nikmati hidupnya yang saat ini ya, Bunda Rizky. Kemudian yang kedua, resep untuk bahagia. Yang pertama tadi positive effect, yang kedua adalah engagement. Engagement itu artinya kita terlibat dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi menikmati setiap peran. Kalau kita sebagai ibu, ya kita nikmati peran kita sebagai ibu saat kita mengasuh anak, mendidik mereka, mendampingi mereka belajar, merawat mereka, nikmati peran itu tanpa beban. Nah, jadi engagement itu ketika kita melakukan sesuatu, kita benar-benar enjoy, terikat dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang yang buat stres itu kita sedang ngerjain A, tapi pikiran kita di B gitu. Kita lagi masak, tapi pikiran kita di anak. Jadinya ambiar. Ya, engagement ini melatih kita untuk bisa fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan, sehingga fokus itu akan meningkatkan kebahagiaan kita dan keterikatan kita dengan yang kita lakukan itu. Jadi benar-benar mindful ya, termasuk saat mandi gitu ya, misalnya mandi atau saat kita bersih-bersih, ya nikmati pekerjaan itu. Wong sekarang lagi mengerjakan itu, pikirannya jangan kemana-mana. Jadi benar-benar hadir penuh, sadar utuh dengan apa yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga, resep bahagianya adalah memiliki relasi yang positif dengan orang-orang di sekitar. Kalau kita sebagai istri, maka milikilah hubungan yang positif dengan pasangan kita. Bangun hubungan yang harmonis, komunikasi yang hangat dengan pasangan maupun anak-anak, atau kalau kita bekerja dengan rekan kerja, atasan, staff, customer, ya, miliki hubungan yang sehat. Bagaimana hubungan yang sehat itu? Adalah hubungan yang saling menghargai. Jadi dalam mindset kita bukan apa yang bisa kita dapat dari dia, tetapi apa yang kita bisa berikan untuk membuatnya jauh lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan di pekerjaan ini sehingga pekerjaan ini bisa menghasilkan manfaat yang lebih baik. Apa yang bisa saya kontribusikan untuk keluarga, pasangan, anak-anak sehingga mereka bisa menjadi diri mereka yang terbaik. Salah satunya yang bisa kita berikan adalah memberikan pelayanan, memberikan perhatian, mengapresiasi kemajuan mereka, dan mensyukuri keberadaan mereka dalam hidup kita. Nah, itu akan membuat hubungan dan komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar menjadi lebih uh, positif ya. Kemudian yang keempat, cara untuk membuat kita bahagia, tadi yang pertama positive effect, lepasin semua emosi negatifnya dan pastikan emosi positif yang lebih dominan. Kemudian yang kedua, engagement, melakukan segala sesuatu itu dengan totalitas, dengan penuh khusyuk, dengan penuh kesadaran, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah membangun relasi positif dengan orang-orang di sekitar. Nah, yang keempat adalah memiliki makna hidup. Ya, memiliki makna hidup. Jadi harus punya tujuan, jadi nggak ngalir aja, tapi punya tujuan hidup. Ya, miliki tujuan hidup. Kita hidup ini mau buat apa sih? Mau kemana sih? Apa sih yang mau kita raih? Gitu ya. Jadi adanya tujuan itu akan membuat kita bisa lebih tough gitu ya, lebih gigih, lebih kuat bertahannya. Nah, contohnya misalnya ketika kita sudah menikah, kita punya tujuan untuk
menikah sekali seumur hidup misalnya, atau kita menikah untuk bahagia di dunia juga nanti sampai ke akhirat. Jadi ujungnya itu ke akhirat juga bahagia. Nah, ini kan tujuan hidup, tujuan yang bagus banget gitu ya. Bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berdoa untuk kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Akhirat ini akan menjadi tujuan jangka panjang kita. Nah, sehingga ketika kita dalam kehidupan ini mendapatkan tantangan, kesulitan, hambatan, apakah itu di pernikahan, di ekonomi, di pekerjaan, dalam pengasuhan anak, kita tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena belum sampai di tujuan, masa berhenti? Boleh sih istirahat, tapi jangan berhenti gitu ya. Jadi kita akan melakukan segala upaya untuk bisa membuat pernikahan kita atau kehidupan kita ini bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan di akhirat sana. Jadi sehingga ketika ada tantangan di pernikahan, tantangan dalam pengasuhan, kita justru memanfaatkan tantangan atau kesulitan itu sebagai jalan untuk meraih surga, kebahagiaan akhirat. Gimana caranya, Bu Sukma? Caranya adalah bahwa rasa sakit itu penggugur dosa. Jadi ketika kita dikasih rasa sakit dalam kehidupan ini, justru kita senang, kita ridho, karena rasa sakit itu justru menghapuskan dosa-dosa kita dan akan membuat kita lebih pantas nantinya untuk masuk surga. Nah, jadi kalau kita bisa memaknai tujuan itu sampai ke akhirat, jadi adapun tantangan-tantangan dalam kehidupan, kita jauh bisa lebih kuat untuk bertahan. Ada pertanyaan lagi dari aku 20. Ibu, aku mau tanya cara mengontrol emosi gimana ya? Saya akhir-akhir ini susah mengontrol emosi. Iya, alhamdulillah ya. Jadi emosi itu fitrah. Jadi kalau sedang tidak baik-baik saja, tidak apa-apa. Ya, karena pastinya hidup itu naik turun. Ada kalanya kita happy, ada kalanya kita diuji. Lantas kalau misalnya sedang diuji dan kemudian kita banyak emosi yang menumpuk, rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah, rasa takut, apa yang perlu dilakukan? Lepasin. Jadi kalau kita ingin bahagia itu, katakanlah ini adalah hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Misalnya kita merasa kesel sama pasangan atau kita merasa marah pada lingkungan. Katakanlah emosi negatif itu ada beban yang kita bawa ini. Nah, kalau kita pegang 1 menit, 2 menit, ya rasanya masih enak aja gitu ya. Tapi kalau beban, kemarahan, emosi, dendam ini kita pegang terus begini, terus tangannya ya sampai berhari-hari, bertahun-tahun, kira-kira apa yang terjadi pada tangannya? Tangannya gimana? Nah, tangannya akan kaku, ya, tangannya akan kaku banget, sakit banget. Itulah yang terjadi ketika kita terus memendam emosi negatif dalam diri. Jadinya gampang meledak, ya. Nah, kalau ingin bisa lebih mengontrol emosi, yang perlu dilakukan lepasin nih, lepasin si beban ini, lepasin. Coba. Semudah itu sebenarnya. Nah, cuman tidak semua orang paham ya cara melepasnya bagaimana dan seringkali perlu untuk mendapatkan bantuan konseling psikologi untuk dibantu melepas bebannya. Atau juga bisa melakukannya sendiri dengan cara memaafkan. Jadi pertama menerima dulu bahwa lagi kesel nih, lagi marah nih. Terima perasaan itu, lalu maafkan orang yang membuat kita marah. Apakah itu memaafkan diri sendiri ataupun memaafkan orang lain yang membuat kita marah. Ya, jadi ya Allah, saya lagi kesel nih. Saya terima rasa kesel ini. Ya Allah, saya lagi takut nih, lagi khawatir, lagi cemas. Saya terima kondisi ini. Jadi menerima bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja dan mengizinkan bahwa diri kita nggak baik-baik aja itu boleh banget. Karena dengan perasaan itu kita terima, kita mengakui dan mengizinkan perasaan itu hadir, justru dia jadi lebih mudah lepas. Tapi kalau kita tekan, kita abaikan perasaan kita, dia akan terus cari perhatian. Ya, maka terima saja kalau sedang tidak baik-baik saja, nggak apa-apa diriku, kalau lagi kesel nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah puas merasakan keselnya, udah ya berdamai ya, kita lepasin keselnya, kita lanjutkan hidup. Ya, jadi diterima dulu, kemudian dimaafkan. Kemudian pertanyaan dari Pak Dovi. Bu, semenjak saya kena GERD, anxiety, saya sulit merasakan bahagia. Hari-hari yang dijalani terasa hambar. Iya, merasa khawatir karena emosinya masih dominan di perasaan negatif. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa bahagia itu?
sama Pak, diterima. Ya, jadi bahwa Bapak merasa cemas, merasa khawatir dengan kondisi tubuhnya, ya diterima keadaan itu. Saya terima kondisi GERD ini, saya terima kekhawatiran ini, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Nah, tapi kemudian itu hanya luarnya saja, ya kondisi yang saat ini. Yang paling penting adalah mengenali dan menggali apa penyebab GERD-nya muncul. Jadi GERD, MAH itu kan kondisi yang sebenarnya psikosomatis gitu ya. Jadi gejala fisik yang diakibatkan oleh banyaknya beban-beban pikiran kita ataupun perasaan-perasaan yang numpuk dalam diri kita. Nah, itu yang paling penting justru untuk dilepasin. Ya, sehingga butuh layanan konseling psikologi, boleh secara online dengan saya ataupun offline. Bisa kontak saya di link di profile saya untuk mendapatkan informasi ataupun layanannya. Nanti akan dibantu. Jadi proses konseling itu untuk membantu mengenali akar masalah dalam diri kita yang membuat masalah-masalah muncul dalam diri kita, yang membuat emosi kita sulit terkendali. Ya, nah itu perlu kita kenali dan perlu kita lepaskan. Nanti ada terapinya, jadi supaya bebannya nggak numpuk-numpuk. Nih tadi kan kalau kita bebannya kecil sih, tapi udah dibawa bertahun-tahun dari masa kecil sampai dengan saat ini. Pernikahan udah 10 tahun, dibawa-bawa terus nih bebannya. Jadi ya susah merasa bahagia. Nah, beban ini harus dilepasin dulu nih. Nah, semudah ini sebenarnya, tetapi kalau tidak tahu caranya kan akan sulit ya. Nah, maka butuh bantuan profesional itu oke banget, nggak apa-apa. Nah, jadi bahagia itu pilihan, Pak Dovi. Meskipun kondisi kita lagi sakit, meskipun kondisi di sekitar kita sedang tidak ideal, kita bisa loh tetap merasa bahagia, karena bahagia itu pilihan. Jadi kalau kita menetapkan bahagia kita bersyarat, saya baru bahagia Bu kalau saya sudah sembuh dari GERD saya. Waduh, ya. Kapan tuh sembuhnya? Wong GERD-nya hadir karena lagi nggak bahagia, gitu kan? Nah, maka bahagialah meskipun. Nah, jadi itu namanya bahagia tanpa syarat. Bahagia meskipun saya masih GERD, saya memilih bahagia. Meskipun saya punya anxiety, saya memilih bahagia. Meskipun kondisi yang ada belum ideal, saya memilih bahagia. Meskipun. Nah, jadi bahagia itu meskipun, bukan jika. Saya baru bahagia jika pasangan saya perhatian. Saya baru bahagia jika saya punya pekerjaan yang hebat. Saya baru bahagia jika ekonomi saya berlimpah. No, ya, tidak. Tapi kita harus berlatih untuk bisa bahagia saat ini tanpa tapi, tanpa nanti. Caranya gimana? Dengan bersyukur. Jadi syukuri apa yang ada saat ini. Contohnya misalnya Bapak Dovi GERD, ya berarti masalahnya di pencernaan. Tapi di area tubuh yang lain semuanya baik Bu. Mata saya masih berfungsi normal, pendengaran saya masih jelas, tubuh saya, tangan, kaki masih berfungsi dengan optimal. Fokuslah pada hal-hal yang masih baik, ya. Jadi tergantung kita fokusnya kemana. Kalau kita fokusnya ke area masalah yang ada di tubuh kita, maka itu yang membesar. Karena apa yang kita fokuskan itu yang membesar. Maka fokuslah ke area tubuh yang kondisinya baik. Oh ya, mata saya berfungsi baik. Oh ya, pendengaran saya masih jelas nih. Saya masih bisa belajar dan dengar Bu Sukma nih. Nah, saya masih bisa melihat podcastnya Bu Sukma nih. Alhamdulillah, beruntungnya saya bersyukur memiliki tubuh yang sehat. Meskipun perut saya, GERD saya masih ada, tapi alhamdulillah ya Allah, area tubuh saya yang lain masih berfungsi maksimal. Saya bersyukur ya Allah. Nah, rasa syukur itulah yang menjadi obat. Rasa syukur itulah yang menjadi kebahagiaan. Dan rasa bahagia itu bisa memulihkan segala beban ataupun persoalan yang ada. Karena rumusnya ini ya, rezeki suka pada hati yang bahagia. Apa? Rezeki suka pada hati yang bahagia. Jadi kalau kita bisa menghadirkan rasa bahagia, maka rezeki dekat. Ya, rezeki itu apa? Rezeki itu kesehatan. Rezeki itu materi, ya. Rezeki itu hubungan yang harmonis. Rezeki itu kenikmatan bisa belajar seperti ini. Rezeki itu banyak sekali gitu ya. Jadi ketika hati kita bahagia, rezeki kita jadi semakin lapang.
Jadi yang perlu dilakukan bukan menyelesaikan masalahnya, tapi mengkondisikan perasaan kita damai bahagia. Tadi ada 5 caranya untuk bisa bahagia tanpa syarat, ya. Yang pertama, memiliki positive effect, hadirkan emosi-emosi positif dalam diri kita dengan bersyukur, dengan optimis, dengan tawakal, itu akan memberikan kebahagiaan. Yang kedua, engagement, nikmati apa yang sedang kita kerjakan, apapun itu. Meski sederhana, bersih-bersih rumah, membaca buku, menonton podcast seperti ini, hadirkan fokus kita dalam melakukan itu, sehingga dampaknya besar. Kalau kita tidak fokus, kita tidak akan merasakan nikmatnya melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, miliki hubungan yang harmonis dengan siapapun. Hargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ketika mereka merasa dihargai, mereka akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi bukannya ketika orang salah lalu makin kita tekan, tapi justru kita apresiasi dan hargai apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Yang keempat, meaning, memiliki makna hidup. Jadi tujuan kita harus besar, harus punya goals, harus bisa berpikir besar bahwa kondisi yang ada saat ini tidak selamanya. Tadi misalnya anxiety ataupun GERD, kondisi saat ini itu tidak selamanya. Akan ada masa di depan optimis bahwa saya akan menjadi orang yang lebih sehat, lebih tenang, lebih bahagia, sehingga jadi lebih bermanfaat. Nah, jadi bermanfaat ini jadikan goals, ya. Jadikan goals tujuan hidup kita. Karena orang yang paling beruntung adalah yang paling banyak memberi manfaat. Jadi harus ada goalsnya kalau mau sembuh. Ya Allah, berikan kesembuhan pada saya sehingga saya bisa memberi lebih banyak manfaat bagi orang di sekitar kita. Nah, memberi manfaatnya ini jangan tunggu sembuh dulu dong. Mulai dari sekarang sudah memberi manfaat, apapun itu. Apakah dengan tersenyum pada orang di sekitar, atau membantu memudahkan urusan orang lain. Lakukan apa manfaat yang bisa teman-teman berikan, karena itu akan menyehatkan dan menyembuhkan. Membuat hidupnya jadi lebih bermakna. Jadi meskipun ada keterbatasan, kita tetap merasa bermanfaat dan merasa berharga karena kita bisa berkontribusi bagi orang lain. Nah, yang kelima yang bisa membuat bahagia lagi adalah memiliki pencapaian. Jadi buatlah target-target kecil, target-target sederhana dan capailah itu. Misalnya dalam satu hari, ya Allah saya ingin bisa berolahraga 10 menit. Nah, boleh dan lakukan itu, capai itu. Karena mencapai sesuatu itu akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Rasain aja kalau teman-teman bekerja dan bisa mencapai target pekerjaannya, rasanya puas banget. Nah, begitupun kita dalam kehidupan ini, dalam satu hari misalnya teman-teman pengen capai apa? Oh, dalam sehari saya pengen buat konten. Nah, capailah itu. Dalam sehari saya pengen memeluk anak saya, bangun tidur maupun sebelum tidur, lakukan dan capai itu. Setiap hari saya ingin sedekah subuh, ya, walaupun kecil tapi saya ingin merutinkan itu. Nah, ketika teman-teman sudah meniatkan itu dan mencapainya, itu akan memberikan kepuasan tersendiri. Nah, maka harus ada target yang ingin teman-teman capai. Tidak harus besar, ya. Target-target kecil saja itu sudah bisa membantu untuk meningkatkan kebahagiaan kita ketika kita bisa mencapai dan memenuhinya. Begitu teman-teman 5 cara untuk meningkatkan kebahagiaan sejati dari dalam diri kita sendiri. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh silahkan. Ada Uni Irna, Assalamualaikum Bunda Sukma, Waalaikumsalam Uni, selamat bergabung. Silahkan Uni kalau ada pertanyaan terkait dengan kebahagiaan, nah, kita masih bisa sharing kurang lebih 5 menit lagi sebelum live-nya saya akhiri. Nah, silakan teman-teman apa yang menjadi kesulitannya selama ini untuk merasa bahagia. Boleh bertanya, sharing pengalaman-pengalamannya, ya. Ya, jadi dulu juga saya bukan yang bahagia-bahagia banget gitu ya, tetapi ketika sudah mengubah mindset ya bahwa bahagia itu berasal dari dalam bukan dari luar, jadi lebih mudah untuk bahagia. Karena kalau kita bikin bahagia kita bersyarat, kita nunggu dari orang lain yang menghasilkan kita bahagia, aduh jadinya bahagianya kelamaan gitu ya. Nah, contohnya dulu misalnya sebagai istri,
merasa kesel, kecewa, merasa kurang perhatian, merasa kok suami cuek, sibuk aja nyari kekurangan suami gitu ya. Akhirnya diubah polanya. Saya menyibukkan diri, mencari kesibukan sendiri, ikut komunitas menulis, belajar ya, berkontribusi buat tulisan-tulisan sesuai dengan keahlian masing-masing ya, yang fokusnya adalah kontribusi. Karena yang bisa dalam kendali kita adalah apa yang kita beri. Jadi fokus memberi ini akan membuat kita punya kesibukan yang bermakna, tadi meaningful. Akhirnya sudah punya kesibukan, udah nggak mikirin lagi kekurangan suami, kekurangan anak, kekurangan orang lain, udah nggak mikirin masalah lagi. Kenapa? Karena udah sibuk punya aktivitas sendiri. Dan akhirnya udah bahagia aja dengan diri sendiri. Dan jadinya lebih mudah menghargai kebaikan-kebaikan yang dilakukan suami, kebaikan-kebaikan yang dilakukan pasangan. Sudah tidak bersyarat lagi. Karena apa? Sudah damai, sudah selesai dengan diri sendiri. Jadinya tidak haus cinta gitu loh. Karena sudah merasa penuh dengan diri sendiri. Jadi tambahan lagi buat teman-teman kalau pengen bahagia, selesailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan diri sendiri, sibukkan diri dengan aktivitas dan kebaikan yang positif, karena itu akan meningkatkan value diri kita. Kita akan merasa berharga, karena sejatinya kita apa adanya diri kita itu sudah berharga. Tinggal kita mau mengoptimalkan atau tidak. Ya, ketika kita bisa mengoptimalkan potensi kita dan fokus memberi kontribusi, maka Masya Allah kebahagiaan itu lebih mudah untuk kita dapatkan. Demikian ya teman-teman podcastnya pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Selamat berbahagia.